semuanya, kembali lagi di channel gue di The Bucket List. Oke guys, nah kali ini sekarang kebetulan udah sore hari sekitar jam 5. Dan hari ini juga lagi puasa yang ke-9 atau yang ke-8 gitu, kurang tahu juga. Gue cuma mau mengucapkan bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa kalian sebaik mungkin dan semoga kalian kuat sampai akhir, oke? Nah, di vlog kali ini gue cuma ingin membahas storytelling gue itu dari waktu dulu, mungkin nggak dulu banget, mungkin dari awal gue menginjak di waktu SMP hingga sekarang, dan obsesi gue menjadi seorang traveler. Kenapa sih harus menjadi seorang traveler? Dan apa untungnya dan kira-kira apa plus dan minusnya menjadi seorang traveler? Oke, mungkin dari awal sekarang gue akan menceritakan waktu gue menginjak waktu gue menginjak di bangku SMP. Jadi waktu SMP itu gue adalah merupakan seperti anak-anak biasa. Gue nggak punya yang namanya obsesi apapun yang terlalu edik, mempunyai tujuan yang terlalu memaksakan diri, cuman hanya sebagai anak kecil umur berapa ya waktu SMA itu, pokoknya seperti biasa kayak anak-anak biasa tuh, sebagai anak yang masuk SMP seneng banget, masuk SMP idaman dan ketemu teman-teman baru. Dan kebetulan waktu lagi SMA itu gue ada beberapa temen yang emang teman rumah, jadi kayak excited banget karena punya teman sekolahan plus teman dekat di rumah. Jadi itu pas gue ketika masuk SMP itu kayak karena ketemu teman-teman baru plus ketemu teman di rumah itu seneng banget. Dan di saat itu juga gue belum punya belum punya mimpi besar dan tidak punya obsesi besar juga sebagai traveler, hanya memikirkan bagaimana gue menjalankan waktu SMA gue itu seperti halnya seperti hari ini main atau belajar atau sekadar berkumpul ya mestinya sebagai anak SMP. Dan itu gue belum punya ambisi untuk menjadi seseorang yang ingin menjelajahi Indonesia. Dan itu juga belum terlalu banyak yang memberikan info atau belum banyak informasi yang gue dapat untuk bagaimana menjadi seorang traveler pada saat itu. Jadi ya gue menjalankan waktu SMP gue tuh seperti kayak hal anak-anak yang lain, bermain. Untungnya waktu lagi dulu itu SMP itu gue belum kenal yang namanya gadget, jadi gue yang pure banget. Ini gue kalau setiap main itu bareng sama temen, kumpul sama temen, ngobrol-ngobrol, ketawa, bercanda, itu tuh bener-bener pure banget, murni kalian tuh kumpul bareng, ngobrol bareng, bercanda bareng, dan main bareng, berantem pun bareng-bareng. Jadi sini tuh gue merasakan kayak ada keuntungan dulu tuh waktu di SMP itu belum mengenal yang namanya handphone ataupun gadget. Karena itu gue bisa merasakan kemurnian atau keaslian anak-anak seumuran gue yang dimana emang posisinya tuh harus belajar dan bermain. Jadi situ gue mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa sekali ketika SMP itu, dan gak terlalu banyak juga sih yang bisa diceritakan waktu lagi SMP. Lalu menginjak bangku SMA itu gue sudah mulai mengenal yang namanya suka jalan-jalan. Hanya sekadar jalan-jalan aja sih, karena menurut gue itu kayak ketika gue jalan itu kayak ngerasain sesuatu yang luar biasa dalam diri. Itu kayak selain mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan, bisa melihat pemandangan indah itu, karena gue memiliki rasa yang pengen lagi untuk kayak pergi lagi, jalan-jalan lagi, entah itu sendiri ataupun sama teman-teman. Ya akhirnya ya sudah, itu masih belum terlalu ambisi untuk bisa menjadi seorang traveler atau kayak suka jalan-jalan. Dan ketika itu kehidupan yang sama aku tuh juga gak terlalu banyak yang gimana-gimana. Mungkin yang bisa diceritakan adalah waktu gue menjabat sebagai ketua OSIS dan juga ketua organisasi Palang Merah Remaja. Di sini gue mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dalam hidup gue, karena dimana di sini gue belajar untuk menghargai
belajar untuk saling membantu, belajar untuk memaafkan dan sabar. Karena asal lo tahu, waktu gue menjabat sebagai ketua OSIS itu adalah suatu hal yang menurut gue itu nggak mudah dalam hidup, karena dimana itu adalah pertama kalinya gue menjabat sebagai ketua OSIS, dan itu adalah organisasi yang cukup penting di sekolah. Dan ya, gue mengalami hal-hal yang tidak pernah gue bayangkan sebelumnya, dimana banyak orang yang memperhatikan gue, terus banyak anggota-anggota dari organisasi tersebut yang menuntut lebih dari gue, dan gue harus bisa melakukan itu untuk sekolah dan juga teman-teman. Tapi karena mungkin emang basicnya gue itu belum berkembang di situ, jadi gue kayak merasa di sini ada suatu hal yang salah, karena gue tidak memiliki motivasi untuk mengembangkan organisasi ini menjadi organisasi yang baik sebagai mestinya. Gue hanya menjalankan seperti kayak ya biasa aja gitu, nggak ada yang seperti apa. Gue hanya menjalankan kegiatan gue sehari-hari. Pada suatu hari akhirnya salah satu anggota gue itu seperti kayak yang mungkin sudah terlalu lama tidak ada progress, jadi mereka kayak menurut gue kayak ini mau di seperti apa, organisasinya akan menjadi seperti apa, kok kayak gini aja. Terus kayak ya juga sih, dan pada akhirnya gue untuk membuat salah satu acara yang biasa sering diadakan di sekolah, yaitu pensi. Dan di saat pensi itulah gue bisa melihat karakter beberapa orang. Jadi bukan hanya pensi, sebelum pensi itu kita ada kelas meeting gitu. Jadi kelas meeting ini kita harus menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk acara tersebut. Dan pada akhir acara tersebut, anggota gue itu nggak ada yang peduli, no care. Jadi kayak semuanya tuh kayak ninggalin gue, dan peralatan itu masih ada di lapangan, dan gue harus membersihkan itu sendiri, merapikan itu sendiri. Dan gue masih kayak what the heck, ini apa? Gue kerja sendiri. Terus gue kayak mikir kayak sebegitu kesalkan mereka terhadap gue, yang mungkin dulu gue emang belum bisa kayak berbuat lebih untuk organisasi tersebut. Jadi kayak mungkin itu pelampiasan mereka terhadap gue. Dari situ gue belajar kayak untuk mengikhlaskan. Mungkin emang dari situlah mereka untuk mengungkapkan kesalahan mereka terhadap gue karena nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi gue kayak mereka mengganggu gue emang bersih-bersih sendiri. Untungnya ada saudara teman yang mau bantuin gue untuk kayak bersih-bersih. Gue kayak syukur masih ada yang bantu, bisa oke. Tapi gue bisa belajar kayak gue emang bisa juga kayak nggak bisa menuntut diri gue, kayak gue sebagai leader tuh gue nggak bukannya nggak bisa sebagai leader, gue cuman kayak gue ingin apabila di suatu organisasi itu kita tuh kayak yang nggak ada yang namanya tingkatan jabatan, kita kerja bareng-bareng, kita semangat bareng-bareng. Jadi gue tuh nggak mau kayak ada yang kata-kata gue ketua, gue lu siapa wakil atau gimana, gue nggak mau. Kan sampai saat ini kan kalau lu tahu, ketika gue kerja kan sebenarnya gue punya potensi untuk menjadi salah satu store manager atau mungkin sebagai supervisor. Tapi di sini balik lagi, di sini gue memang hanya perlu bekerja bareng, kerja sama-sama sama tim. Karena kalau kerja kan harus kayak kerja remote gitu. Justru mungkin menurut gue kayak ya terserah kalian mau menilai seperti apa, tapi di sini gue menekankan gue tidak ada bakat untuk menjadi seorang yang on the top, mungkin sebagai manager atau officer, something like that. Tapi gue kayak merasa kayak di sini gue hanya sebagai sosok yang mau bekerja dengan naluri gue. Ketika emang ada teamwork, ya gue harus lebih memilih untuk kerja bareng-bareng, dibandingkan gue yang harus ada di satu titik untuk sebagai leader. Tapi yang jelas itu gue memberikan
ketika gue bekerja itu gue bakal totalitas akan memberikan sepenuhnya kemampuan gue bekerja, sehingga orang lain bisa menilai kinerja gue itu seperti apa. Jadi gue tuh nggak menuntut yang namanya harus sebagai officer atau sebagai supervisor atau sebagai leader apapun. Mungkin kalau sebagian dari kalian mungkin kayak ada yang sulit, mau kakak nggak mau, kan kita ada peningkatan. Terus ini gue jujur adalah gue menikmati kerjaan yang gue kerja bareng-bareng bareng satu tim kayak gitu. Jadi gue kayak yang mungkin ya bisa dibilang gue gak ada bakat buat jadi sebagai leader dalam suatu bidang. Jadi terserah kalian, mohon maaf kalau misalnya ada yang kecewa, tapi di sini gue harus kayak ya that's me, gue gak bisa bohong sama diri gue sendiri. Jadi gue rasa kayak it's okay. Setelah itu beranjak ke bangku beranjak ke kuliah. Nah di kuliah ini juga sama, gue gak terlalu banyak ngambil alih atau ngambil peran di sini karena gue merasa karena gue kerja sama kuliah dan waktu gue akan banyak terkuras habis kerja kuliah capek. Jadi gue juga kalian juga perlu tahu kalau misalnya gue mau kemana-mana, biasa kalau gue mau ngantor mau traveling, biasanya gue kayak udah kayaknya sebelumnya 2 bulan sebelum atau 3 bulan sebelum. Nah di saat itulah timbullah rasa-rasa jiwa traveling di situ, karena semakin kesini tuh kayak jiwa gue itu tidak bisa yang namanya dikekang, tidak bisa yang namanya pokoknya tuh kayak gue tuh pengen melakukan sesuatu hal yang menurut gue itu membuat gue senang, membuat gue itu happy dan tidak memberatkan orang lain. Dan disitu merasa gue kayak traveling merupakan salah satu jalan yang menurut gue tuh kayak it's like my life goals. Lu jalan-jalan, lu bisa melampiaskan apa yang lo rasakan, sekaligus lu bisa melihat pemandangan yang luar biasa sekali. Dan apabila kalau kalian bisa kayak ketemu seseorang juga traveler dari daerah lain, kalian bisa ketemu sama teman baru, bisa dapat pengalaman baru. Dan menurut gue itu adalah hal yang tidak lo dapatkan ketika lo belajar di sekolah ataupun di kampus. Karena pengalaman bertemu seseorang bisa bertukar pikiran, bisa menceritakan hal-hal yang interest banget tentang diri lo. Ya itu merupakan hal yang menurut gue kayak menyenangkan banget, yang kayaknya itu gue banget. Jadi gue tuh kayak punya ambisi buat kayak bagaimana hobi gue yang suka jalan-jalan ini bisa menghasilkan penghasilan, dan gue bisa mandiri, bisa independen atas penghasilan, dan itu jadi jadi salah satu pikiran gue untuk kayak how I can to achieve that, mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai passion gue, apa yang gue suka. Itu kayaknya menyenangkan banget. Tapi di sini adalah itu tidak mudah untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang emang passion kita, yang emang kita senang, apalagi kalau hobi kita itu nggak gampang. Kita butuh perjuangan banget untuk mencapai hal tersebut. Tuh nggak bisa yang langsung instan dapat di sana. Kita emang butuh yang namanya proses, karena bagaimanapun kita juga harus menghargai proses, karena untuk hasilnya itu adalah merupakan bonus, dan yang harus kita patut pelajari, yang kita patut untuk hargai itu adalah prosesnya untuk mencapai tujuan kita. Jadi di sini gue sudah kayak memantapkan diri gue untuk mencapai tersebut, mendapatkan suatu pekerjaan di mana itu adalah passion gue atau mungkin hobi gue. Ya kalian tahu maksudnya kayak siapa sih yang nggak mau kayak hobi kalian tapi mendapatkan penghasilan dari hobi kalian, itu kan kayak the dream job banget kan, maksudnya kayak pekerjaan impian banget. Coba kalau kalian bayangin kayak jalan-jalan, kalian mendapatkan pendapatan dari jalan-jalan kalian, itu
itu kan kayak hal yang luar biasa banget, yang maksudnya nggak semua orang tuh bisa seperti itu. Nah jadi tuh gue tuh punya kayak apa ya, punya ambisi buat kayak gue tuh suka jalan-jalan, tapi oh ya pada saat itu kebetulan juga kayak gue masih bekerja di salah satu supermarket. Jadi itu kayak apa ya, ya kalau misalkan gue mau kemana-mana ya gue kalau itu harus nabung, dan gue tuh kayak nggak mau yang namanya kayak mau kemana-mana harus pakai duit orang tua. Asal kalian tahu aja, jadi waktu lagi gue dulu kuliah itu pure murni itu adalah yang biayain itu gue sendiri. Jadi dari awal masuk sampai gue lulus itu gue menggunakan biaya gue saat gue bekerja di perusahaan tersebut. Dan asal tahu, ketika gue kuliah itu gue juga punya cicilan motor, cicilan handphone, karena kebetulan waktu lagi tahun pertama kali gue kerja itu gue langsung ngambil handphone, gue langsung ngambil motor, dan gue langsung kuliah. Jadi 3 cicilan. Ketika itu gajinya pokoknya masih ya standarnya lah. Dan ketika itu udah kelar semuanya, gue merasa kayak apa ya, gue ingin menyalurkan hobi gue untuk jalan-jalan. Tapi ya seperti kalian tahu, saya kayak gue tuh yang namanya mau jalan itu yang nggak harus pakai duit orang tua. Kalau emang lu mau kemana ya harus nabung. Dan kebetulan juga karena apa ya, karena untuk membuat konten ini juga gue kayak butuh kayak penyegaran, nggak harus gue kayak di video itu harus gue in frame. Makanya gue kayak ide kenapa gue nggak ngajak seseorang buat in frame di channel gue, dan itu akan memberikan warna yang berbeda. Jadi kayak ya kan kalian tahu nih, Mars itu kan nggak terlalu gimana-gimana. Jadi gue kayak mengundang guest star atau buddies travel gue tuh yang kayak kece-kece, biar kayak yang apa ya untuk penyegaran channel, usaha buat kayak channel ini berkembang. Dan itu juga gue lakukan buat kalian-kalian yang emang biasanya nonton video gue mengharapkan sesuatu yang berbeda. Jadi kayak ya just I visit so kayak gue kayak ngundang, invite ya, gue invite mereka buat kayak datang untuk in frame di apa namanya di channel gue. Jadi kayak it's okay. Dan untuk biayanya itu itu gue yang nanggung, gue yang cover. Jadi itu apa ya, itu menurut gue kayak salah satu hal yang gue syukuri, karena ketika gue jalan-jalan gue bisa ngajak temen, dan alhamdulillahnya itu adalah ada dana atau biaya lebih yang bisa gue gunakan untuk kayak untuk temen gue gitu kan. Jadi dia ini juga kayak ngerasa seneng juga jalan bareng sama gue, juga kayak travel bareng. Gue juga kayak nggak maksa, kalau misalnya kalian nggak bisa ya it's okay gitu. Karena kayak sekarang aja nih ya kan, waktu lagi kemarin itu gue harusnya udah traveling ke 3 tempat, itu Palembang, Lampung, dan Karimun Jawa. Karena pandemi ini, di saat ini pandemi si corona ini, 3 tempat itu gue batalin, dan alhasil ya udah. Dan untuk apa ya, biasanya gue kalau misalnya mau kayak bikin konten itu, gue menyiapkan segala sesuatunya itu harus ada. Jadi kayak ya udah, karena udah misal kayak untuk baju yang harus gue pakai itu tempat mana harus udah gue beli, kain yang harus buat kemana udah gue beli, jadinya sia-sia. Tapi ya udah gitu kan. Jadi ini bakal gue simpen, nanti bakalan ketika pandemi ini udah kelar bakalan gue gunain lagi untuk ke tempat tersebut. Di sini gue kayak untuk apa ya, memberanikan diri buat kayak I challenge myself buat kayak you can do something amazing in your life. Kayak lo harus bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Seperti apa ya, untuk mencapai sesuatu yang lo inginkan, mimpi yang lo pengen banget, yaitu mendapatkan suatu pekerjaan atau pendapatan dari hobi lo nih yang jalannya itu seperti ini gitu loh. Jadi tuh gue tuh kayak you not need effort yang besar
Jadi kayak apa ya, jadi kayak itu adalah suatu impian gue yang kayak gue mendapatkan pekerjaan gue, mungkin nggak pekerjaan kali ya, jadi gue kayak ketika gue jalan-jalan gue kasih tahu kalian pemandangannya indah, memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan situ kan udah punya penghasilan tuh, menurut gue kayak yang that's something amazing in your life. Dan I'm still to go there to the point. Jadi gue masih kayak yang berusaha untuk mendapatkan tujuan tersebut, entah itu bagaimana caranya, ini masih mencari jalan. Dan salah satunya adalah membuat konten ini. Dan mohon maaf banget, udah 2 bulan itu gue nggak membuat konten karena ya kayak confused aja gitu, kayak lagi pandemi seperti ini ya, gue mau kemana gue juga bingung. Juga kayak membuat konten gue pun gue kayak literally banget, gue tuh kayak I have something special in my day. Kayak ya kalau bisa pagi kayak bangun orang tua untuk buka warung, terus kayak ya udah menunggu waktu pengen berangkat kerja, hanya seperti itu. Sampai sini gue udah kayak meyakinkan diri dan support buat teman-teman semua untuk kayak semoga apa yang gue harapkan itu bisa tercapai. Dan apa ya, ini bukan doa untuk gue, bukan untuk gue aja, ini buat kalian juga yang punya apa ya, impian besar. Kalian bermimpilah sebesar mungkin, jangan takut, karena ketika kalian berdoa, biarlah Tuhan dan alam semesta yang mengamini dan mengabulkan. Karena kita sebagai manusia cuma hanya bisa berikhtiar, berdoa, berusaha sebisa mungkin, karena Tuhan pun tidak menyuruh kita berhasil, tapi Tuhan itu menyuruh kita tetap berusaha, apa yang kita inginkan itu terus kita usahakan agar tercapai. Dan di sini gue udah kayak apa ya, berusaha sebisa mungkin untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan kalian tahu gue tuh sempat apa ya, yang namanya resign dari kantor, resign dari perusahaan sebelumnya. Pada akhirnya gue kayak yang I don't have a job yet. Gue kayak what should I do, kayak gue harus ngapain lagi nih. Nah hasil gue kayak yang ya udah, gue akhirnya karena masih belum menemukan hal tersebut dimana yang gue bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari hobi gue itu, akhirnya gue untuk saat ini masih yang harus berusaha mengumpulkan pundi-pundi agar bisa menabung lagi, bisa traveling lagi, dan memberikan apa ya, video-video jalan-jalan yang menarik lagi buat kalian. Jadi mohon doa, dukungan buat teman-teman semuanya di sini yang udah subscribe gue di channel gue ini. Semoga channel gue bisa berkembang lagi. Sebisa mungkin gue akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kalian. Di sini yang bisa kita pelajari dari pengalaman hidup itu kayak jangan berhenti berusaha, tetap percaya pada diri sendiri, karena ketika lo percaya pada diri sendiri, lo akan menjadi seseorang yang tidak bisa dikalahkan. Dan apa ya namanya, ya itu pokoknya, itu mungkin adalah singkat cerita dalam hidup gue selama ini, dari mulai SMP, SMK, kuliah, dan ambisi gue menjadi seorang traveler itu nggak mudah, karena yang apa ya, karena butuh perjuangan, butuh effort. Karena ya untuk mencapai saat ini pun itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa sekali, karena nggak mudah untuk kayak apa ya, menyelaraskan apa yang kita mau berbeda dengan kenyataan yang ada. Jadi di sini gue kayak menekankan tetap berjuang buat kalian semua yang punya mimpi besar, karena gue yakin banget ketika kalian punya mimpi besar, pasti Tuhan sudah merencanakan mimpi besar itu di suatu hari. Mungkin tidak sekarang, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kalian untuk mencapai mimpi kalian tersebut. Jadi tetap percaya diri, nggak boleh suzon sama Tuhan, tetap berusaha atas mimpi kalian, perjuangkan mimpi kalian, dan selalu berdoa, karena
bagaimanapun doa adalah senjata kita untuk mencapai sesuatu. Karena ini bulan Ramadan dan kalian masih puasa, tetap tadi stay positif, tebarkan kebaikan kepada setiap orang. Pokoknya yakini banget apa yang kalian inginkan. Selama itu positif, lakukan aja, dan tetap menjadi orang yang tetap rendah hati dan jadi diri kalian sendiri. Itu yang terbaik. Jangan jadi orang lain untuk menyenangi atau mengembirakan hati seseorang kalau mengorbankan kebahagiaan kalian. Apabila menjadi diri kalian adalah hal yang lebih menyenangkan. Oke, karena ini udah sore, karena bentar lagi juga udah mau buka puasa. Mungkin untuk cukup sekian untuk video kali ini. Thank you so much for watching. Thank you so much for listen to my story. Mungkin ada yang kayak apa sih, boring, tapi ya terserah, karena di sini cuma kayak share tentang kayak my ambition, my dreams, my pain selama ini untuk mencapai saat ini. Gue sih juga nggak kayak menginginkan diri sebagai traveler, tapi cuma kayak harapan gue ke depan adalah menjadi seorang traveler profesional yang bisa memberikan video-video, memberikan foto-foto di Instagram yang bagus-bagus buat kalian, buat teman-teman. Semoga juga Instagram gue juga berkembang. Kalian bisa add tuh di @edo_214. Itu banyak banget foto-foto gue selama gue traveling. Ya mungkin masih ada edit-edit yang masih kayak annoying banget, tapi ya so far masih bagus untuk dilihat dan nggak bikin sakit mata. Ya cukup sekian untuk hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa to like, subscribe, dan comment down below. Kasih saran atau kritik apapun yang membangun untuk channel ini, apapun gue bakal terima. Thank you yang udah subscribe selama ini, yang udah mantengin channel ini. Walaupun sekarang lagi kayak nggak banyak jalan-jalan, tapi gue berharap kalian masih setia untuk channel ini dan subscribe ya. Karena nanti ketika ini udah kelar, pandemi udah selesai, gue punya rencana bakalan I want to challenging myself to be, akan melakukan kayak nomaden trip. Jadi selama 1 bulan itu gue bakalan jalan ke suatu tempat, yang berbeda-beda. Jadi seminggu itu ke tempat berbeda, tapi ya I hope I can do that selama gue mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendapatan yang mumpuni. It's okay, gue bakalan lakukan itu. Jadi thank you so much for